Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Mereka yang membunuh 1000 pisau, jangan terlalu banyak menggertak orang. Goyen berteriak karena marah. Xiaoyan sudah duduk bersila saat ini, melihat 3 bola cahaya berwarna darah yang melayang di depannya, menatap mata anjing yang marah itu, lalu bergumam. "Anda bisa pergi kapan saja Anda mau," kata Xiaoyan. "Ah, benarkah?" Keluhan di mata anjing itu segera menghilang, digantikan oleh kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. "Tapi Anda harus membantuku menyempurnakan ketiga formasi ini terlebih dahulu." Xiaoyan sedikit mengangguk dan melanjutkan. Goyen tidak mengatakan sepatah kata pun. Cahaya biru meledak di matanya, dan dia melihat perubahan misterius dalam 3 formasi yang diatur oleh Xiaoyan. Dan perubahan ini membuat Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya dan matanya menyipit. Meskipun Goyen sedang menyesuaikan formasi agar lebih sempurna, sebenarnya itu hampir setara dengan mengatur ulang sepenuhnya struktur dasar yang diatur oleh Xiaoyan dan dapat dipromosikan oleh lebih dari 1 level. Dan untuk ketiga formasi tersebut, Goyen hanya membutuhkan kurang dari setengah batang dupa untuk menyempurnakannya. "Oke, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal," kata Goyen dan hendak pergi. "Tunggu," kata Xiaoyan tiba-tiba. "Pembunuh 1000 pisau, Anda tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kamu baru saja berjanji padaku, jika Anda tidak melepaskanku, saya akan melawanmu dengan kasar." Goyen meraung marah. "Kapan kamu akan kembali?" Xiaoyan tidak marah, tetapi bertanya dengan tenang. "Saya belum tahu kapan akan kembali." Goyen mendengus dan berkata dengan dingin. Rasanya Xiaoyan benar-benar bertele-tele. "Oke, kalau begitu Anda akan tinggal di alam Suanyin ini selamanya." Xiaoyan juga mendengus dingin. "Jangan bilang Anda akan meninggalkan saya. Saya pergi setidaknya tidak akan melebihi 50 tahun, dan Anda harus menungguku. Tempat hantu ini tidak menyenangkan. Aku ingin kembali ke Sensi." Goyen segera meminta maaf, dan Xiaoyan mengangguk pelan. "Oke, jika Anda tidak kembali dalam 50 tahun, saya tidak akan menunggumu," Xiaoyan berkata. Goyen melengkungkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, "Dasar pelit, masih tidak mau menunggu." Goyen tidak membantah Xiaoyan, menarik diri dan bersiap untuk pergi lagi. "Tunggu!" Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menghentikannya. "Anda pembunuh 1000 pisau, apa yang akan Anda lakukan? Dan biarkan orang pergi. Ibu mertuaku dan ibu mertuamu tidak ada habisnya." Goyen memarahi dengan marah. Xiaoyan memandang Goyen. Meski keduanya bisa dianggap sebagai sepasang musuh yang bahagia, namun nyatanya mereka akan saling membantu di saat-saat kritis. "Hati-hati!" Setelah jeda sebentar, Xiaoyan berkata dengan serius ke mata anjing itu, yang terakhir juga berhenti sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi matanya yang besar agak merah. "Hanya wanita yang menangis. Cepat keluar, atau aku akan menguncimu." Melihat ini, Xiaoyan berkata dengan dingin lagi, dan kehangatan yang akhirnya muncul tadi langsung hancur. Sentuhan emosi yang akhirnya tersulut di hati Goyen hancur dalam sekejap. Setelah memaki dengan marah, sosoknya bergoyang, seolah melebur menjadi kehampaan dan menghilang. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, dan dia tidak bisa merasakan fluktuasi nafas dari mata anjing itu lagi. Dia sebenarnya bisa pergi dari awal. Xiaoyan merenung. Keberadaan mata anjing itu juga membuat Xiaoyan tidak tampak begitu kesepian dalam perjalanan kultivasi yang panjang ini. Meskipun dia tidak pernah baik untuk berbicara, tetapi sikap mata anjing itu juga bagus. Apakah itu Xiaoyan atau Goyen, mereka benar-benar peduli satu sama lain di dalam hati mereka. Meskipun dia mengatakan itu biasa saja, sebenarnya mengkhawatirkan Goyen dari lubuk hatinya.
Namun, identitas Goyen sangat misterius dan kekuatannya mungkin tidak rendah saat ini. Goyen tidak pernah menggunakan kekuatan aslinya, termasuk penampilan terpuruk sebelumnya. Berdasarkan pemahaman Xiaoyan tentang Goyen, 80% dari itu hanyalah kepura-puraan. Namun Xiaoyan tidak ada keraguan tentang kecepatan mata anjing memecahkan formasi. Sepertinya sekuat apapun formasi, mata anjing akan selalu bisa menembusnya. Saya khawatir ini bukan karena pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi, tetapi karena telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kekuatan jiwa ke tingkat yang kuat. Lagi pula, keberadaan mata anjing telah menyinari cahayanya sendiri di era yang mulia dan yang mulia jahat. Dan fakta bahwa yang mulia menyegelnya di peti matinya itu juga menunjukkan bahwa yang mulia menghormati mata anjing itu. Memang, setelah Goyen muncul, itu sangat membantu Xiaoyan. Itu hampir membuat Xiaoyan tidak lagi takut pada formasi dan membantu Xiaoyan berhasil mengatasi banyak krisis. Meskipun Goyen sedikit mengomel, dia tetap tidak pernah meninggalkan Xiaoyan. Bahkan sebelum pergi, itu hanya tersisa setelah mendapat izin Xiaoyan. Tapi kecepatan yang ditinggalkannya melebihi harapan Xiaoyan. Dan tampaknya ruang menara pembantaian tidak membatasinya sama sekali. Dengan kata lain, jika ingin meninggalkan Xiaoyan, dia sudah lama pergi. Tapi ternyata dia tidak meninggalkan untuk waktu yang lama dan ada ribuan keengganan di mulutnya. Tapi dia selalu berada di sisi Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu tujuan Goyen, tapi mulai sekarang pikiran Goyen sangat sederhana dan dia tidak pernah merencanakan sesuatu di depan Xiaoyan, bahkan terkadang terasa konyol dan imut. Jadi sebenarnya Xiaoyan juga sangat peduli pada Goyen dalam hatinya. Dia sudah lama menganggap Goyen sebagai partner dan setelah Goyen pergi, dia juga sedikit khawatir. Yuan jika Anda bisa memperhatikannya untukku, aku pikir itu lebih bodoh daripada kelinci. Dan saya khawatir itu mungkin dalam bahaya, kata Xiaoyan. Sosok permaisuri muncul di samping Xiaoyan, keluar entah dari mana. Dengan senyum di lengannya masih memegang kelinci Bingyun. Jahat! Begitu kata-kata itu keluar, kelinci Bingyun mengucapkan geraman rendah yang mengancam di lengan permaisuri, seolah memprotes Xiaoyan karena menyebutnya bodoh. Itu bisa dilihat, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tuan Jahan pernah mencoba untuk memusnahkannya, tetapi gagal. Oleh karena itu, orang yang ingin melakukan apa saja di alam Xuanyin mungkin belum lahir. Permaisuri berkata perlahan. Dia sepertinya tidak asing dengan Goyen, yang juga berarti bahwa ketika Saisun datang ke sini, Goyen sudah ada di sisinya. Apakah begitu? Apakah Yuan tahu asal-usulnya? Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya bola mata yang kuat, kata permaisuri dengan serius. Xiaoyan hampir menampar kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Xiaoyan tetap diam dan segera melihat ketiga bola darah di depannya. Itu belum terlambat, karena Raja Iblis Tianhe ingin memberikannya kepadanya tidak peduli apa. Jadi dia menerimanya begitu saja. Xiaoyan melihat salah satu bola cahaya berwarna darah dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, langsung menenggelamkan bola cahaya berwarna darah. Bola cahaya tidak terhalang oleh apapun dan bahkan tidak ada batasan apapun. Lengan Xiaoyan menembus bola cahaya berwarna darah dengan sangat mulus. Setelah lengan Xiaoyan menembusnya, bola cahaya berwarna darah berputar dengan liar dan langsung meledak dengan keras. Setelah bola cahaya berdarah pertama meledak, lengan Xiaoyan aman dan sehat. Dan pada saat ini, sepotong liontin giok merah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Tetapi tampaknya tidak lengkap. Itu hanya setengah dari liontin giok. Ini dia. Xiaoyan melihat liontin giok biasa di tangannya yang paling penting tidak lengkap. Sejak liontin batu giok ini muncul, pasti luar biasa. Hanya saja perlu menemukan separuh lainnya. Setidaknya untuk saat ini tidak ada gunanya. Xiaoyan melengkungkan bibirnya
dan hanya bisa memasukkannya ke dalam cincin untuk saat ini. Tatapan Xiaoyan segera beralih ke bola cahaya berwarna darah kedua. Pada saat ini, itu seperti membuka kotak buta, dan dia tidak tahu apa yang akan muncul di bola cahaya berwarna darah ini. Namun, dibandingkan dengan Liontin Gyo, mungkin Liontin Gyo akan memiliki efek yang tidak terduga setelah naik ke level tinggi. Tetapi setidaknya untuk saat ini, Xiaoyan berharap mendapatkan beberapa hal yang lebih berguna, seperti buah Maruo yang dapat langsung membantu dewa kekuatan. Sekarang Xiaoyan telah menembus ke tahap akhir Dewa Pejuang bintang 9. Energi sumber lautan bintang telah mencapai 1,4 miliar dan dibutuhkan setidaknya 2,1 miliar untuk menembus ke puncak. Jadi Xiaoyan harus terus bekerja keras. Lengan Xiaoyan perlahan terulur ke arah bola cahaya berwarna darah kedua. Tiba-tiba Xiaoyan merasa seolah-olah diganggu oleh nasib buruk saat ini, dan tidak ada keajaiban setelah membuka kotak itu. Mungkinkah itu dipengaruhi oleh roh dunia? Gumam Xiaoyan. Ketika orang tidak beruntung, mereka selalu ingin menemukan beberapa metafisika untuk menghibur diri mereka sendiri. Merasa khawatir, lengan Xiaoyan perlahan menembus ke dalam bola cahaya berwarna darah. Tiba-tiba lengan Xiaoyan menegang, seolah dicengkam sesuatu. Xiaoyan tiba-tiba menariknya dengan keras. Duar! Bola cahaya berwarna darah kedua tiba-tiba meledak, bahkan memantul dari sosok Xiaoyan. Saat bola cahaya berdarah itu meledak, itu berubah menjadi kabut darah setinggi ratusan kaki. Xiaoyan melihat sosok besar di kabut darah, dan Xiaoyan segera menunjukkan keterkejutannya. Tampaknya kamu beruntung, dan kamu bahkan bisa mengusir binatang buas. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum masam. Seolah-olah dia tidak lagi memiliki keberuntungan seperti di surga pembantaian. Setidaknya, Xiaoyan merasakan peruntungannya ketika dia membuka kotak itu benar-benar hilang. Dalam kabut darah, binatang tak menyenangkan itu dibungkus dengan lapisan tipis, seolah-olah belum lahir. Namun meski begitu, auranya yang ganas dan kuno masih bisa dirasakan. Di bawah tatapan Xiaoyan, itu terlepas dari selaput, dan segera geraman rendah penuh permusuhan menyebar, dan kabut abu-abu di sekitarnya dengan gila-gilaan ke arahnya. Diserang dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap, semua kabut abu-abu tebal di sini menghilang, membuat sekeliling menjadi jelas. Xiaoyan mengerutkan kening. Hilangnya kabut abu-abu ini bukanlah hal yang baik baginya, karena dia kemungkinan besar akan menghadapi pengepungan dan penindasan. Benturan yang diisi dengan energi iblis yang kuat melonjak, dan Xiaoyan buru-buru mundur. Intensitas energi iblis yang terpancar dari tubuhnya bahkan mengejutkan Xiaoyan. Ini adalah energi iblis terkuat yang pernah dia rasakan. Binatang buas yang muncul di depannya jelas sangat ganas. Tatapan Xiaoyan sedikit tenggelam saat dia melihat sosok besar di kabut darah. Saat berikutnya, angin kencang melolong, memicu badai yang kuat, dan sayap besar berwarna darah menutupi langit dan tanah. Untungnya ruang di sini cukup luas, jadi tidak akan terlihat sesak. Sosok Xiaoyan berbalik ke belakang, dan matanya terkunci pada binatang besar yang dijarah. Tergantung di udara, seluruh tubuhnya berwarna merah darah, ditutupi dengan sisik berwarna darah. Dan di bawah sinar matahari, itu memantulkan kekuatan yang luar biasa kuatnya. Tubuhnya ramping dan besar. Meskipun memiliki tubuh naga, ia menumbuhkan dua sayap besar. Selama getaran, udara di sekitarnya tampak kering. Binatang buas ini sepertinya berasal dari zaman kuno. Aku tidak tahu apakah itu berasal dari alam reruntuhan. Akan lebih baik lagi jika bisa diterima dari reruntuhan roh. Xiaoyan melihatnya. Sayang sekali, jika binatang sebesar itu bisa membunuh sebagai preman, itu pasti akan menjadi kekuatan tempur yang kuat. Pada saat berikutnya, naga skala darah besar meraung ke arah Xiaoyan. Tampaknya tidak ingin memiliki terlalu banyak komunikasi mendalam dengan Xiaoyan. Sekarang hanya ingin merobek Xiaoyan. Pada saat ini,
Tidak jauh, 7 atau 8 sosok tiba pada waktu yang tidak diketahui. Dan mereka memandangi naga bersisi darah dengan mata takjub. Kulit mereka sedikit menggelap. Tampaknya pria Taisu ini agak sial. Dia tiba-tiba bertemu dengan naga raksasa berskala darah ini. Saya mendengar bahwa Raja Iblis Tianhe pandai memelihara naga dan semuanya sangat ganas. Ketika bertemu dengan naga raksasa berskala darah ini, saya khawatir kita tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Karena ini masalahnya, kita tidak perlu melakukan apa-apa atau menunggu naga berdarah ini menghabisinya. Dan kemudian kita akan bergandengan tangan untuk membunuh naga ini. Bahkan jika orang ini dapat mengalahkan naga ini, dia harus dikalahkan. Akan ada harga yang harus dibayar dan kita hanya perlu menuai keuntungan. Semua orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk setuju. 7 atau 8 sosok berada di ujung, melihat dengan tenang dalam pertempuran yang akan pecah. Naga raksasa berskala darah sudah mengepakkan sayapnya, mencabuk angin kencang dan meraung ke arah Xiaoyan. Mulut naga itu ditutupi dengan gigi yang sangat tajam dan menggigit ke arah Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan sedikit tenggelam dan dia mengangkat telapak tangannya saat ini. Tetapi tidak ada fluktuasi aura di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiaoyan. Di depan naga raksasa berdarah, sosok Xiaoyan tampak lemah dan rentan. Apakah orang ini ingin melawannya dengan kekuatan fisik? Hal yang paling kuat tentang naga berskala darah ini adalah pertahanannya. Dia mencari kematian. 7 atau 8 orang tidak mengerti apa yang dilakukan Xiaoyan. Bahkan lengannya tampak sedikit konyol. Naga skala darah itu mendekati Xiaoyan dalam sekejap. Dan sosok besar itu menutupi Xiaoyan sepenuhnya. Sepertinya aku tidak perlu menunggu tembakan. Kita hanya perlu bergandengan tangan untuk menangani binatang buas ini sebentar lagi. Soalnya mereka seharusnya milik 2 orang. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa. Saya khawatir salah satu dari mereka telah ditelan oleh naga ini. Naga raksasa berskala darah ini sangat kuat. Bisakah kita berharap untuk membunuhnya bersama? Selama kita tidak menahan diri, kurasa tidak sulit untuk membunuh naga ini. Anda mungkin tidak tahu bahwa naga ini berisi warisan Raja Iblis Tianhe. 7 atau 8 orang berbisik di kejauhan, tetapi mata mereka tertuju pada Xiaoyan. Saya dengar selama Anda bisa mengalahkan naga ini, Anda bisa menungganginya jika Anda akan mendapat persetujuan dari naga ini. Dan naga raksasa yang dibesarkan oleh Raja Iblis Tianhe sangat istimewa. Dia bisa menyatu dengan darahnya sendiri dan mendapatkan kekuatan naga raksasanya. Naga raksasa bersisi darah ini kekuatan pertahanannya mencengangkan dan kekuatan darah naganya sangat membantu dalam pertempuran. Dan dibandingkan dengan keterampilan bertarung apapun, warisan ini lebih praktis. Mata semua orang berbinar ketika mendengar kata-kata itu, dan mereka jelas sangat tertarik dengan kekuatan naga yang dikatakan orang ini. Bagaimanapun, kekuatan pertahanan yang kuat bisa mendapatkan toleransi kesalahan yang lebih tinggi dalam pertempuran. Bahkan di hadapan beberapa lawan yang tak terkalahkan, setidaknya dia tidak akan langsung dilenyapkan oleh mereka. Khusus untuk yang kuat abadi di bawah langkah kelima, jantungnya masih lemah dan mendapatkan pertahanan yang kuat adalah yang paling dibutuhkan semua orang.